Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmatnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu, di mana kita senantiasa diberikan kesehatan, kecukupan atas rezekinya, dan dijauhi dari segala penyakit. Amin. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam ayat tersebut disebutkan sabar dan sholat, 2S. Dengan 2S ini kita jadikan solusi dengan kondisi sekarang, solusi untuk menghadapi COVID-19, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. S yang pertama yaitu sabar, antara lain yaitu 1. Tidak panik, tidak piknik, dan tidak mudik. Tidak panik kita di saat kita menerima informasi, postingan, berita yang belum tentu kebenarannya, tapi juga ada berita yang memang valid, benar, namun kita tetap sabar, tidak panik, tidak bingung, tapi tetap tenang, dan juga harus tetap waspada. Kemudian tidak piknik, harus sabar menahan keinginan untuk liburan, untuk bersenang-senang, untuk jalan-jalan. Walaupun kita mungkin dirasa dengan saat ini diam di rumah itu merasakan jenuh, bosan, boring, kata anak muda zaman sekarang. Kemudian tidak mudik, ini lebih untuk menahan diri, untuk lebih sabar, menahan keinginan untuk bertemu dengan keluarga, dengan orang tua, karena harus patuh dengan aturan pemerintah. Namun demikian masih ada solusi buat kita tetap bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga, dengan orang tua yang tinggalnya jauh dari kita karena tidak bisa mudik, dengan melalui teknologi yaitu HP, bisa dengan telepon atau video call. Yang kedua yaitu ngampet dan ngumpet. Ngampet di sini kita sabar menahan diri dari segala keinginan untuk pergi-pergi tadi, kumpul-kumpul di acara, jajan di rumah makan, dan lain-lain. Kita hindari kerumunan. Yang kedua, umpet, tetap di rumah aja, stay at home. Keluar rumah jika memang benar-benar ada kepentingan sangat penting dan mendesak, dan jika keluar rumah juga harus diperhatikan kebersihan dan pelindungan diri. Jikapun sudah sampai ke rumah, kita juga harus langsung mandi, ganti baju, dan tidak boleh menyentuh apapun yang di rumah. Hikmah dari kita selama ini tidak boleh keluar rumah, harus diam di rumah. Kita manfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita, 24 jam kita bersama keluarga, kita nikmati banyak hal yang bisa kita lakukan. Nikmat dari Allah yang sangat belum tentu bisa kita rasakan. Kita dipaksa berkumpul dengan keluarga, kita didekatkan dengan pasangan, dengan anak, dan itu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama, dari sholat berjamaah, makan bersama, nonton TV bersama, diskusi, bersih-bersih rumah, olahraga, dan
juga berjemur. Kemudian yang ketiga yaitu ikhtiar dan doa. Senantiasa menjaga kebersihan dan rajin mencuci tangan, itu ikhtiar lahir kita. Juga menjaga pola hidup sehat dan mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, olahraga dan berjemur. Kemudian ikhtiar batin kita adalah berdoa kepada Allah agar kita selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala penyakit, dan juga kita di dalam lindungannya yang sekarang ini mulai maraknya kriminal, kejahatan, karena dengan kondisi yang ekonomi yang mungkin mereka yang kesusahan. Namun ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa berbagi, menolong saudara-saudara kita yang dalam kesulitan ekonomi karena tidak bisa bekerja di saat kondisi sekarang ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita yang penting sabar dengan kondisi sekarang, bisa menerima ujian ini semua juga ujian dari Allah. Insya Allah nanti setelah ini reda berlalu, ekonomi kembali membaik dan Allah insya Allah menjamin rezeki bagi umatnya dan kesempatan bagi orang-orang yang mampu untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang kesulitan. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua yaitu sholat. Antara lain yaitu satu, untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19, maka anjuran ulama dan pemerintah untuk menutup sementara tempat-tempat ibadah bisa kita manfaatkan dengan sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Sholat 5 waktu bisa bersama-sama dengan keluarga, ditambah dengan sholat sunnah duha yang biasanya juga dengan buru-buru, sekarang bisa menikmati sholat duha dengan tenang, sholat ditambah dengan qiyamul lail. Kemudian kita perbanyak membaca Al-Quran, banyak waktu senggang setelah kita selesai sholat, kita juga tidak buru-buru, bisa lebih banyak membaca Al-Quran dan berzikir. Kemudian perbanyak istighfar dan sholawat. Kesempatan kita untuk banyak-banyak mohon ampunan pada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kemudian yang terakhir yaitu perbanyak sedekah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kondisi sekarang dengan keadaan seperti ini, saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja, kita bantu, kita usahakan dengan program-program kita. Dan kebetulan di Lazismu pimpinan Nahdlatul Muhammadiyah Mitikan mengadakan lumbung pangan. Jadi kita menggali infak dari saudara-saudara kita yang mampu, kita kumpulkan dengan paket bantuan sembako yang per hanya 100.000, isinya diantaranya beras, gula, telur, dan minyak, dan ada tambahan lain lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, limpahan rezekinya, dan saudara-saudara kita juga yang mengalami kesulitan dimudahkan bisa menjalani ujian ini dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.